Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang lanjut materi kita terkait dengan penanaman modal. Baik itu penanaman modal asing atau penanaman modal bukan asing atau pribumi yang kemudian diatur dalam peraturan yang sekarang yang saya ingin coba buka terangkan terkait dengan ini adalah bagaimana posisi pemerintah di dalam melakukan merespon terhadap potensi-potensi penanaman modal yang ada sekarang ini dengan adanya potensi sumber daya alam yang dimiliki, nah, sehingga kemudian pemerintah harus menciptakan suatu regulasi, menciptakan suatu kebijakan untuk terkait adanya potensi penanaman modal di suatu daerah. Nah, untuk itu kita lihat bahwa yang pertama kita harus melihat dulu apa sih sebenarnya cita dasar perekonomian kita. Kalau yang sebelum-sebelumnya saya menjelaskan tentang cita dasar sistem perekonomian Pancasila, kemudian sistem perekonomian sistem perekonomian di tingkat di tingkat daerah, sistem perekonomian Pancasila, kemudian sistem pemerintahan ala ala kapitalis, kemudian sistem pemerintahan ala komunis, sosialis. Nah, terus kemudian kita melihat bahwa sesungguhnya kalau terkait dengan cita dasar perekonomian Indonesia, itu yang pertama untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Jadi silakan Rika dinyalakan videonya. Nah, kalau terkait dengan cita dasar perekonomian Indonesia, maka kita melihat bahwa ujung pangkal yang kita mau dapatkan dalam suatu perekonomian di Indonesia itu adalah kita berpangkal pada adanya menciptakan keadilan ekonomi dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sebenarnya yang kita, sehingga kemudian perekonomian kita itu tidak larut dalam sistem kapitalis, juga tidak terlalu larut dalam sosialis. Jadi dia kira-kira tengah-tengah. Tetap dia adalah Indonesia itu tetap dia adalah kapital, tapi bukan kapitalis gitu. Dia tetap sosial, tapi bukan sosialis. Itu yang mencoba untuk memberikan perbedaan-perbedaan dari segi ideologi atau cita dasar dari semua sistem perekonomian yang ada di dunia. Lalu kemudian kita melihat bahwa selain daripada itu juga adalah kita melihat daripada dalam rangka pemerintah perlu melaksanakan, dan untuk itu pemerintah perlu melaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan negara tadi. Tujuan negara tadi adil makmur ya. Terus kemudian bagaimana sistem perekonomian yang dimaksud dengan berlandaskan demokrasi ekonomi? Maksudnya sistem yang dibangun negara itu harus berlandaskan pada sebuah sistem yang berdasarkan pada keinginan masyarakat. Bagaimana polanya masyarakat melakukan perekonomian, bagaimana modelnya masyarakat melaksanakan perekonomian, bagaimana bentuk di masyarakat melaksanakan perekonomian, itu kemudian diserahkan kepada masyarakat untuk kemudian menciptakan sistem perekonomian. Tetapi sistem perekonomian dibangun oleh masyarakat itu tentu tidak boleh dan dan dilarang untuk bertentangan dengan nilai atau cita dasar perekonomian Indonesia, yakni adalah bagaimana menciptakan kemakmuran dan kemudian keadilan di dalam sistem berekonomi. Nah, untuk itu kemudian sekalian kan di dalam praktiknya untuk menciptakan suatu keadilan di dalam sistem perekonomian, maka kemudian itulah kemudian mengapa ada komisi persaingan usaha. Jadi kemudian bagaimanapun kita tetap melaju untuk melakukan suatu usaha di bidang ekonomi, tapi tetap kita tidak boleh jauh keluar dalam
mencoba untuk melakukan suatu usaha yang mengorbankan pihak lain. Gitu. Tidak bisa mengorbankan pihak lain. Tetap kita harus berusaha, tapi tidak boleh mengorbankan pihak lain. Makanya ada komisi persaingan usaha. Ketika Anda ada komisi, ada namanya, ada lembaga lain yang merasa dirugikan oleh tindakan Anda dalam suatu ekonomi, maka dapat saja Anda dilaporkan dalam komisi persaingan usaha. Yang kemudian adalah secara demokrasi ekonomi itu kemudian eh, dalam artian bahwa kita bebas untuk menentukan eh, karakter dan model berekonomi kita di bawah. Tapi tidak boleh keluar daripada rel-rel hukum yang telah ditentukan. Tetap harus berdasar pada rel ketentuan yang telah ditentukan. Kemudian adalah dalam rangka demokrasi ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Artinya bahwa sekalipun ada sistem perekonomian yang begitu besar, tetapi harus juga tidak boleh negara tidak boleh kemudian membumi hanguskan yang terkait dengan bagaimana upaya negara untuk mengembangkan yang namanya usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Itu kemudian yang harus negara bertugas di dalam menggenjot bagaimana supaya usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi itu tetap terbangun walaupun dengan adanya usaha makro. Nah, untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia, maka diperlukan peningkatan peranan modal untuk mengelola potensi ekonomi, menjadi kekuatan ekonomi real dengan mengutamakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tidak bisa dipungkiri bahwa kalau kita juga mau tetap maju, maka tidak bisa kita mandiri sendiri untuk kemudian memikirkan dan bersama-sama memikirkan terkait dengan perekonomian. Harus mencoba untuk melibatkan beberapa pihak-pihak dari luar yang memang memiliki suatu kompetensi untuk saling bekerja sama, tetapi lagi-lagi bekerja sama intinya adalah cita akhir kita adalah keadilan dan cita akhir kita adalah suatu kemakmuran. Kemudian menghadapi perekonomian global, kesertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, berkepastian hukum, keadilan, efisien, dan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Sekarang ini saudara-saudara sekalian, bahwa tidak bisa dipungkiri sistem perekonomian kita itu memang tidak bisa kita lari daripada sistem perekonomian global. Sekarang ini persaingan kita itu secara global itu sangat ketat dan sangat rumit. Gitu. Negara tidak boleh kemudian diam, daerah tidak boleh diam untuk melihat bahwa ini potensi sangat besar, bisa menjadi sebuah anugerah maupun bisa menjadi sebuah bencana perekonomian kita dengan hadirnya era globalisasi ini. Mengapa? Karena warga negara kita tidak mampu untuk membendung dia, untuk mereka melakukan suatu kerjasama dengan pihak-pihak asing. Untuk itu karena negara tidak mampu membendung adanya pihak-pihak asing dalam rangka melakukan suatu kerjasama dalam bidang ekonomi, maka hadirnya negara ini tetap harus menciptakan suatu kondisi yang bagus, kemudian tetap melakukan suatu promosi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki daerah masing-masing. Kalau kita berbicara konteks daerah, bicara negara kalau konteks nasional. Dan tentu supaya kemudian ini berkelanjutan, maka tentu harus diberikan kepastian hukum. Maka tentu harus ada kepastian hukum bagi para usaha nasional dan begitu juga para pengusaha asing yang hendak melakukan suatu penanaman modal di negaranya. Dan tentu keadilan, harus menciptakan suatu keadilan, jangan karena kemudian ekonomi asing yang masuk lalu kemudian tidak terjadi suatu iklim kedamaian yang tercipta dalam bidang ekonomi di masyarakat yang ada di tempat. Efisien, ya tentu adalah terukur waktunya. Makanya kemudian kalau misalnya ada investor misalnya investasi atau penanaman modal dari luar, itu terkadang negara menciptakan suatu efisiensi dengan membentuk suatu skala-skala kontrak 20 tahun, 50 tahun. Ya. Sehingga kemudian ada kepastian bahwa dalam jangka sekian itu kemudian Indonesia atau daerah tersebut dapat mendapatkan suatu keuntungan yang sekian. Atau kemudian ketika investasi itu tidak kemudian tidak mampu lagi menciptakan suatu keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat, maka dapat saja terjadi putus hubungan kerja atau hubungan
kontrak dengan asing untuk kemudian tidak lagi melaksanakan perekonomian dan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Prinsip, saya ulangi, prinsip ekonomi nasional kita itu tetap harus berada pada kerangka ide keadilan dan kerangka kemakmuran untuk rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah kita melihat lagi dalam sisi, apalagi yang kita melihat dari sisi pengertian. Sesungguhnya pengertian daripada penanaman modal itu, ya kita lihat bahwa segala bentuk kegiatan penanaman modal baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia, oke. Jadi batasannya seperti itu. Ada pihak dalam negeri dan luar negeri untuk melakukan penanaman modal di bidangnya. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negeri sendiri yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Jadi tetap modal yang digunakan dalam negeri untuk melakukan suatu usaha di dalam negeri sendiri. Sedangkan kalau penanaman modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Jadi pada prinsipnya kalau kita melihat dari segi asli penanaman modalnya berarti asing atau dalam negeri, baik perorangan atau badan usaha yang melakukan suatu kerjasama dengan di dalam negeri. Selanjutnya, penanaman modal dalam negeri, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha Indonesia, negara RI atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Jadi dapat saja misalnya daerah melakukan suatu penanaman modal di negara Indonesia. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Dia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Terkait dengan badan hukum dan tidak berbadan hukum yang sudah jelaskan pada materi-materi sebelumnya. Selanjutnya adalah apa yang kita maksudkan terkait dengan apa yang kita maksudkan dengan penanaman modal asing. Yaitu kita lihat bahwa segala kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan siapa? Tentu berpatungan dengan modal dalam negeri. Jadi boleh saja modalnya itu dari luar sendiri maupun dia berpatungan dengan atau yang disebut dengan kerjasama atau MOU, Memorandum of Standing. Penanaman modal asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha. Jadi kalau dia adalah asing boleh perorangan, kemudian kalau kemudian ada badan usaha atau pemerintah asing atau boleh juga negara maksudnya yang melakukan penanaman modal wilayah negara Indonesia. Itu maksudnya. Jadi kalau modal asing ini itu dapat saja orang, dapat saja badan usaha atau negara. Misalnya negara Cina melakukan penanaman modal di Indonesia, atau katakan misalnya perusahaan-perusahaan besar yang melakukan penanaman modal di Indonesia, atau kemudian individu-individu yang dapat saja semua modalnya itu dari asing dan dapat saja berpatungan, maksudnya bekerja sama dengan negara Indonesia yang baik perorangan maupun daerah atau badan usaha. Selanjutnya adalah modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanaman modal yang mempunyai nilai ekonomi. Jadi penanaman modal itu boleh saja bukan dalam bentuk uang. Modal itu tidak selamanya uang, tapi dapat saja dalam berbentuk misalnya barang. Seterusnya modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing atau boleh saja perorangan yang memang notabene nota warga negara asing atau badan usaha asing. Sebagai suatu kelusuran modalnya dimiliki oleh pemilik asing yang dapat saja semua modalnya itu dimiliki oleh asing yang kemudian menanamkan modalnya ke Indonesia misalnya. Sekian saya bisa sampaikan kepada sekalian, semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.